Mengapa zona integritas itu penting? Mengapa ZI itu penting? Kalau kami di manajemen perubahan itu, kami lihat semua dasar dari semua pekerjaan yang ada di zona integritas itu pasti berawal dari manajemen perubahan. Kami akan melaksanakan semua pekerjaan atau perubahan-perubahan yang ada. Dari menurut kami manajemen perubahan itulah dasar kami melaksanakan perubahan dan akan ZI itu kemana. Terima kasih Pak. Kalau pertanyaannya mengapa itu penting? Kalau tidak salah bahwa ketika pemerintah memiliki sebuah program yang disebut dengan good government dan clean government itu, maka kemudian Z ini dibuat program dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang transparan, kemudian akuntabel kan gitu ya, supaya betul-betul bagaimana pemerintah kita itu yang tadi itu good dan clean government. Kalau kita berbicara integritas, tentu kembali kepada SDM. Kita tahu bahwa di Kementerian Agama ini tidak disangsikan lagi kalau SDM yang ada di Kementerian Agama ini orang-orang yang berintegritas. Supaya bisa meningkatkan rasa profesionalisme dari ASN itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, dari jawaban tadi maka saya rangkum seperti ini. Coba dilanjut, Ridwan. Mengapa ada zona integritas? Inilah ilustrasi awalnya. Silakan Ridwan. Yang pertama adalah ketidakpercayaan publik, Bapak Ibu. Kita harus paham di sini. Ketidakpercayaan publik kepada birokrasi di Indonesia. Itu sepakat ya? Di tahun 2009 dengan membentuk Kemenpan RB itu muncul Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, di situ kiblat kita untuk maju ke ZI. Untuk menangkal namanya ketidakpercayaan dipakai apa? Coba pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Kalau kita tidak percaya, maka untuk menangkal ketidakpercayaan itu apa jawabannya? Bukti atau jujur, kan gitu ya Pak ya. Dia tidak percaya karena kita dianggap tidak jujur. Maka untuk menangkalnya perlu kejujuran. Maka itu perlulah zona integritas. Menangkal ketidakpercayaan itu dibutuhkan kejujuran atau kata lainnya integritas. Maka dari itu perlu adanya zona integritas Bapak Ibu. Itu simpelnya. Nah ini penting. Kejujuran menjadi hal yang utama dalam membangun zona integritas. Iya, kita harus paham juga bahwa banyak hal harus kita lakukan untuk memperoleh predikat zona integritas, tapi jangan sampai menciderai kejujuran. Itu ya, jangan sampai menciderai kejujuran karena Bapak Ibu dalam arti ada dua perbedaan. Kita main bohong-bohongan dalam membangun zona integritas atau kita bertekad berikhtiar untuk membangun zona integritas. Kalau main bohong-bohongan, apapun yang kita lakukan cepat selesai, tapi kita nggak tahu marwahnya kemana, spiritnya kemana, kita nggak tahu, itu namanya bohong-bohongan. Sedangkan kalau kita punya tanggung jawab untuk membangun zona integritas, contohnya seperti ini mitigasi risiko belum ada, kita bisa buat pada hari itu pun kita bisa buat. Paham nggak kita apa yang kita buat gitu. Kalau kita nggak paham itu namanya bohong-bohongan, mungkin copy paste. Tapi kalau kita paham apa yang kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beda ya antara kita bangun itu cepet-cepetan dengan cara bohong-bohongan atau bangun itu cepet-cepetan dengan rasa tanggung jawab kita, itu beda. Yuk next bilang. Nah ini pengertian umum Bapak Ibu tinggal buka aja di Permenpan RB 10 tahun 2019. Zona integritas itu apa? Terus BBK itu apa? BBBM itu apa? Ini masih dipakai, tetapi kalau kita kulik lebih dalam, Bapak Ibu, perbedaan antara WBK dan WBBM adalah di sini. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu wilayah kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan di WBPR hanya ditambah penguatan kualitas pelayanan publik. Ya. Tapi terjadi fenomena saat ini ketika menilai WBK. Ternyata dampak penguatan kualitas pelayanan publik itu juga diperhitungkan, Bapak Ibu. Next. Nah, ini ada trik penguatan narasi. Rencana ASI, komitmen pimpinan dan pegawai, kemudahan, program berdampak, motivasi evaluasi, dan manajemen media. Di setiap area, ke-6 strategi ini, indikator ini wajib ada untuk kita memperkuat narasi kita. Di manajemen perubahan, paling tidak manajemen perubahan itu punya rencana aksi apa mau dibuat tahun ini. Tapi manajemen perubahan itu kan mencakup semua area. Tapi yang untuk di manajemen perubahan aja paling tidak punya rencana aksi. Jadi sistematis ya. Setelah itu di semua area pun harus ada komitmen pimpinan dan pegawai di semua area. Di semua area, tidak hanya di manajemen perubahan yang ada role model, tapi di akuntabilitas, di penataan tata laksana, semua itu harus ada keterlibatan. Seperti contoh di penataan tata laksana, menyusun SOP kan gitu. Itu bagaimana caranya biar pimpinan juga terlibat di sana, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasar diketahui oleh pimpinan. Lalu kemudahan, nah ini yang kita cari di setiap area. Di setiap area kemudahan itu menjadi poin utama. Manajemen perubahan, SDM, penataan tata laksana, terutama di penataan tata laksana, kemudahan sistem, kemudahan akses, kemudahan pelayanan. Di manajemen perubahan pun juga kemudahan, makanya ada agen perubahan di sana. Di SDM pun juga ada kemudahan, makanya ada sistem kinerja atau SDM itu ya lebih mudah lah kita dapat. Setelah itu di semua area, lagi sekali di semua area itu wajib ada monitoring dan evaluasi, tidak hanya bertumpu pada manajemen perubahan saja. Di semua area itu wajib ada monitoring dan evaluasinya. Udah sampai mana nih triwulan ini, udah sampai mana. Dan di semua area pula wajib manajemen media ini kuat. Jadi ZI itu tidak hanya kayak sekarang rapat ZI baru upload, nggak hanya seperti itu. Kalau memungkinkan di setiap area itu punya manajemen media yang kuat memberikan informasi SOP umpamanya, berikan informasi SOP ke publik bahwa ini SOP kita. SDM berikan informasi bahwa ini data pegawai kita. Apalagi manajemen perubahan itu lebih banyak ya, karena memang khusus ada media di situ juga. Next dua. Nah ini point of view-nya ini, pahami posisi kita dalam tim ZI, pahami tugas dan tanggung jawab di masing-masing area. Setiap rutin dan aktivitas birokrasi itu harus ada SOP-nya dimanapun tuh, baik itu di manajemen perubahan harus ada SOP, walaupun SOP adanya di tata laksana. Tapi ketika mau memilih tim ZI punya SOP, semua harus punya SOP-nya, itu dasar kita untuk menyelamatkan kita di kemudian hari. SOP itu tidak hanya memberikan alur pada kita, tapi untuk menyelamatkan kita di kemudian hari apabila ada kesalahan. Pastikan ada program unggulan sebagai daya jual kita. Ini aja point of view kita. Saya rasa itu aja sih. Ada lagi Ridwan? Nggak kan ya? Masih itu dulu biar nggak mumet ya, karena semua bakal mumet pada waktunya. Terima kasih teman-teman.